Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa kembali di dalam renungan online di channel GKI Stadion. Kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kami untuk dapat menjalani kehidupan kami hari ini. Berkatilah kami supaya kami dapat menjalani hidup dengan baik dan memuliakan-Mu serta boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar hidup kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40 demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan 3 hal dalam perikop ini. Yang pertama, bicara tentang kebencian. Kebencian itu akan menyebabkan seseorang menutup diri terhadap kebenaran. Orang Farisi seharusnya senang karena Yesus bisa membungkam orang Saduki sehingga kebenaran dinyatakan. Ini bicara tentang kebangkitan orang mati yang tidak dipercayai oleh Saduki. Yesus sudah menyatakan kebenaran. Harusnya Farisi senang. Tetapi respon orang Farisi justru sebaliknya. Mereka membuat strategi baru. Lalu seorang ahli Taurat mengajukan pertanyaan untuk mencobai Yesus. Nah, kebanyakan ahli Taurat adalah orang Farisi. Kebencian mereka kepada Yesus, kita tahu, telah menyebabkan mereka tidak senang melihat kebenaran dinyatakan, bahkan terus-menerus akhirnya merencanakan hal yang jahat pada diri Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat Yesus membalas kebencian itu dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, setiap kali Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi, mereka langsung berusaha mencari cara untuk mencobai atau menjebaknya. Selalu ada usaha untuk menjebak Yesus. Namun kita tahu Yesus membalas kebencian mereka, menanggapi pertanyaan-pertanyaan ahli Taurat ini dengan baik. Sekalipun sebetulnya tujuan pertanyaan itu untuk mencobai. Misalnya hari ini, jika Yesus menjawab hukum yang satu sebagai hukum yang terutama, maka ia seperti menganggap hukum yang lain tidak penting. Tetapi Yesus tidak demikian, dia menjawab ada 2 hukum yang sama dengan itu yang sama penting. Sehingga Yesus tidak bisa dituduh meniadakan hukum Taurat. Luar biasa bukan? Lalu yang ketiga, seluruh perintah Tuhan harus kita taati dengan semangat mengasihi Tuhan dan semangat mengasihi sesama. Itu jelas. Kita tidak mungkin bisa menaati hukum yang manapun dengan benar kalau dalam diri kita tidak ada kasih kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan akal, budi atau pikiran hanya bisa terjadi kalau kita mengenal Allah dengan benar. Orang yang mengasihi Allah juga akan mengasihi sesama, dan bahkan orang yang tidak mengasihi sesama tidak mungkin mengasihi Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jalani kehidupan kita dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkatilah jemaat-Mu hari ini yang sudah bersama-sama mendengar firman. Bantulah kami semua untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Hidup kami diliputi dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kami melakukan firman yang satu dengan semangat mengasihi Tuhan dan semangat mengasihi sesama. Kami melakukan firman Tuhan yang lainnya juga dengan semangat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan berkati kehidupan kami hari ini dan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.